memberikan bahkan dunia masyarakat itu adalah Pak Jibator ini selalu kami berikan kesempatan untuk menyampaikan dalam bentuk silaturahmi atau kami kegiatan kami. Saya lanjutkan mohon izin Bapak sekalian. Kita semua tahu Pak bahwasanya narkoba ini bukan hal-hal yang main-main lagi Pak. Bukan hal-hal yang bukan istilahnya tidak membahayakan, ibarat MI itu bahaya laten, bahaya yang suatu akan muncul, bukan muncul lagi Pak. Ini kalau kita tidak bersama-sama memerangi yang namanya narkoba ini, suatu saat bisa dibayangkan nanti pas generasi tidak ada generasi kita lagi di 2020-30 sekian itu Pak. Kalau kita sudah artinya tidak bersama-sama dalam rangka memerangi bahaya narkoba ini. Tidak ada artinya Pak kalau masyarakat ataupun pemerintah hanya mempercayakan ini semua dengan BNN, mempercayakan ini semua dengan kepolisian tanpa ada sumbangsi bantuan dari masyarakat, tokoh agama, masyarakat untuk di sekitar dan juga semua kita untuk dapat memerangi bahaya narkoba. Saya berharap ini Pak Camat, kegiatan seperti ini kami sangat mengharapkan bila perlu kita skup bulog yang agak besar lagi Pak. Bila perlu disampaikan dengan Pak Bupati, Pak tolong hasil dari kegiatan kami Muara Bulian sudah mengumpulkan para dai kecamatan di Bulian, disarankan oleh Pak Kepala BNN agar lebih besar lagi seluruh dai-dai yang ada di Batang hari ini untuk dilakukan sosialisasi masalah ini pada percepatan yang secepat-cepatnya. Dan itu kemarin mungkin Bapak-Bapak dai juga mohon maaf, mungkin juga sudah monitor. Kami kemarin cek urin mendadak di Batanghari ini, termasuk Pak Bupati kami cek urin Pak Buhari yang buat, dan itu kami sudah bertatap muka dengan Pak Bupati dan sudah kami sampaikan. Ini terlepas dari para dai ini apakah dalam kegiatan agamanya, mohon maaf Pak, mungkin saya sedikit menyinggung Pak. Untuk yang mungkin mohon maaf yang aktif ya mungkin kami terima kasih Pak. Mungkin yang belum dalam arti kata setiap ada pertemuan, mungkin ada di kampung-kampung, surau-surau ataupun ada di pengajian, majelis taklim atau bagaimana, mohon kiranya Pak disempilkan sedikit masalah kerawanan narkoba ini sendiri. Ya, kita tahu semua Pak, ya, yang namanya narkoba itu di agama itu ya sudah jelas Pak, diharamkan. Apa itu Bapak lah lebih tahu. Saya juga bukan menggurui karena ini ya orang suhu-suhu dan ahli-ahli saya semua di depannya saya salah misalnya saya ngomong seperti itu. Tapi karena tugas dan peran saya harus saya sampaikan. Tadi disinggung masalah bagaimana caranya menyikapi kami seorang dai apabila melihat daripada ada peredaran narkoba ataupun ada yang nyeleneh-nyeleneh atau pemuda-pemuda yang aneh di luar kebiasaan hari-hari. Mungkin kami dapat menyarankan Pak, kalaupun bisa didekati secara persuasif silakan, ataupun ada keluarga yang memang sudah terkontaminasi masalah ketergantungan narkoba, kami punya yang namanya kegiatan Pak. Kegiatan kami ada di desa, ada yang ada di BNN. Di desa kami Pak setiap tahunnya sudah mewajibkan desa itu menjadi desa bersinar, dan tahun ini kami sudah canangkan di program nasional kami Desa Terusan dan Desa Pematang 5 Suku, dan itu tahun ini sudah berjalan Pak. Apa itu kegiatan saudara-saudara BNN di sana? Seperti apa? Kami ada program yang namanya agen pemulihan Pak. Apa itu agen pemulihan? Agen pemulihan itu dibentuk dari BNN kepada masyarakat daerah itu, desa itu, untuk menjadi petugas. Apa tugasnya? Untuk mencari para remaja-remaja ataupun orang-orang yang sudah terkontaminasi kecanduan narkoba untuk dilakukan asesmen oleh warganya sendiri, masyarakatnya sendiri, untuk warga itu sendiri, kemaslahatan warga itu sendiri. Makanya kami bentuk agen pemulihan itu, sengaja orang kampung sana, orang yang dituakan di sana, tokoh pemudanya, tokoh agamanya, babin kantipmas, babinsanya, di situ semua. Dan kebetulan tahun ini sudah kami bentuk di 2 desa Pak, di 2 desa Terusan dan Pematang 5 Suku. Tahun kemarin kami sudah membentuk di desa Senani dan di desa Rantau Kapas Tuo.
Alhamdulillah kemarin Pak, ya itu yang kadesnya kemarin meninggal itu pas setelah selesai program kami dengar kabar dia meninggal. Nah itu sebelumnya lagi di mana? Kami pernah Pak program nasional yang kami laksanakan itu ada di Sungai Bau, di Ture, termasuk di salah satunya apalagi di daerah itu Pemayu 3. Sebelumnya di mana Pak? Kami sudah melaksanakan di mana? Di Muara Tebes itu di Kampung Baru dan Kembang Paseban. Itu sudah kami masuk program nasional. Kenapa kami Muara Mulian belum masuk Pak? Inilah yang prasyarat penilaian kami berdasarkan intelijen kami, berdasarkan pemantauan kami, ada kriteria-kriteria yang harus kita laksanakan di desa itu. Apa itu yang kita laksanakan supaya dapat namanya program nasional di sana? Ya, kalau pertama kali kami membentuk, ada desa yang keberatan seolah-olah desa kami dijual sebagai ladang narkoba di sana. Bukan itu. Berdasarkan apa terpilihnya sebagai program nasional? Kami punya yang namanya penilaian 8 indikator tetap dan 5 indikator pendukung. Apa itu Pak 8 indikator tetap? 8 indikator utama. 8 indikator utama itu 1, adanya peredaran narkoba di sana. Itu penilaian kami skor. Ada. Yang kedua, adanya pecandu di sana. Ada. Adanya kriminal di sana, yang penyalahgunaan narkoba. Ada. Adanya masyarakat di sana yang direhab di sana. Ada. Itulah poin-poin penilaian kami yang salah satunya. Apalagi program pendukung kami yang salah satunya ada 5 indikator. Adanya pusat keramaian di sana. Adanya sentral konsentrasi masyarakat di sana. Itu yang menjadi poin kami, program nasional kami. Dan di tahun 2025 nanti kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melihat datanya di mana program yang harus kita wujudkan sebagai pencanangan program nasional ini. Kegiatan kami di sana selain itu apa? Selain agen pemulihan, kami juga ada namanya dari seksi P2M, ya. P2M pemberdayaan masyarakat. Apa program kami? Di sana kami yang namanya ada ketahanan keluarga. Apa itu ketahanan keluarga? Kami difasilitasi oleh para camat yang ada di situ untuk mencarikan 5 keluarga beserta anak dan istrinya, kita berikan edukasi masalah pemahaman P4GN. Dan itu bertahap selama 1 tahun itu ada 6 kali pertemuan. Anaknya, ibunya, bapaknya dikumpulkan di satu tempat dan 2 desa itu kita undang. Itulah program-program kami. Nah ini kami berharap sama Pak dai-dai sekalian yang terhormat, mohon maaf, mohon kami disampaikan Pak, mohon kami dibantu Pak, mohon kami disampaikan penyelenggaraan guna ini Pak. Mungkin di masalah-masalah keramaian, mungkin di masalah ada pengajian, tolong disampaikan bahayanya narkoba itu. Saya sudah sampaikan di Gedung Pola kemarin, sambil saya ngisi tes urin, saya sampaikan. Kita di sini saya yakin, saya bilang, ada yang acuh-acuh saja, ada yang pura-pura nggak tahu aja. Kapan maunya? Setelah kapan? Setelah anaknya, setelah keluarganya kena narkoba, baru kecil-kecilan pening. Pak, bagaimana Pak? Anak saya bingung. Kalau enggak. Nah inilah fungsi kami Pak, mohon maaf ya. Saya akan ngomong seperti ini supaya ada gambaran. Ya. Kami ini biarkan Pak. Kami ini seperti pramugari yang ada di pesawat. Ngomonglah kau busa, tidak akan kami penumpang dengar. Kapan penumpang mendengar? Setelah pesawatnya jatuh. Kita naik pesawat Pak. Terima kasih kepada penumpang yang telah mempercayakan kepada kami penerbangan ini nomor sekian. Selamat bertugas ini. Sebelum nanti Anda berangkat, silakan Anda simak dulu pengarang kami. Apabila nanti pesawat kita ada benturan, silakan ambil dulu untuk amankan pertama. Napas kita dulu baru mengamankan orang lagi. Ada yang mendengar? Nggak ada. Sibuk dengan masing-masing. Sibuk dengan selfie. Ayah nanti pesawat. Yo, doain ayah. Ibunya peluk dengan kawan OTW Bali. Ada kira-kira perhatian? Nggak ada. Kapan perhatian? Setelah pesawat terbang dan tung di atas itu bingung. Mau narik apa gitu ya? Tadi aku diarahkan. Salah udah melihat itu. Ini Pak. Ya. Saya bukan apa-apa. Saya nyampaikan selalu gugup-gugup kayak gini Pak. Kenapa? Di Batanghari ini lebih susah mencari kacang goreng daripada sabu Pak. Ini kita fair. Kita fair Pak. Mau diapakan ini? Bukan di sini aja. Jambi ini Pak 6 kilo 1 hari Pak. Wah. Jambi ini Pak 6 kilo. Ya, distribusi A, distribusi B kemana, ke Gunung sini, ke Batanghari. Ayah. Kalau kita kalah dengan preman selesai Pak.
aparat hukum aja secanggih-canggih kami masih canggih lah orangnya. Seperti mereka itu, mereka sudah punya pesawat yang tanpa sinyal bisa komunikasi, ya kan? Bukan di sini maksudnya, mungkin ada di daerah kepulauan, ada yang di daerah luar daripada perbatasan zona ekonomi eksklusif. Mereka sudah canggih-canggih. Bagaimanapun kecepatan speednya itu, kemarin sudah ada paparan dari DPR RI, kelemahan kita, alat kita sudah ketinggalan. Alat-alat orang-orang penyelundup sana lebih canggih. Kita cuma ada tenaga powernya itu 90 kuda, mereka sudah 2400 kecepatan. Kita baru gas sekali, mereka udah hilang. Canggih-canggihnya mereka. Kenapa? Karena mereka didukung dengan anggaran yang tidak jelas itu, ya. Terus ada juga di kampung, dibilang supaya dibilang hebat. Ada yang warga pengedar, sok-sok membantu orang. Nah ini jangan, cocok ini. Di kampung nanti begitu ada warga yang mau acara, bolehlah. Kira-kira gimana ini? Apa acaranya ada orkes nggak besok sama ini? Udah ada, kami nggak ada. Udah bilang aja, saya yang modalin untuk masang band orkesnya di situ, supaya 3 hari 3 malam di situ. Tujuannya apa? Supaya dia sambil menjual narkotika itu. Inilah sok-sok pahlawan. Nah ini kadang-kadang masyarakat kita yang tidak kuat, tidak sadar, yang seperti ini malah dibantu. Kadang-kadang petugas masuk, kadang-kadang mereka itu seolah-olah melindungi superhero ini. Padahal ini duit-duit hasil peredaran narkoba yang dimanfaatkan untuk warga itu. Duit dari siapa ya? Duit ada dari kebun sawit, duit anak buah sawit, duit ya dia dimanfaatkan untuk duit maling-maling, kan gitu, ya kan? Nah ini seperti ini yang harus kita lawan seperti itu. Ya. Ciri-cirinya apa Pak? Kalau suatu daerah itu sudah ada narkoba atau tidak? Yang jelas lah. Kalau kompor gas itu tabung gasnya 5 menit aja hilang di situ, ya sudah ada di situ narkoba di dalam. Kalau ujung apanya lancip mulailah hilang sana hilang sedikit, keamanan di sana sudah tidak terjamin lagi, berarti ada di sana narkoba. Yang dibicarakan Solo tadi itu dampak daripada narkoba, Pak. Kalau sudah narkoba, pasangannya judi slot. Kenapa? Dia tidak akan tidur. Kenapa? Dopaminnya itu bergerak terus. Ya seperti itu, Pak. Saya bukan dokter, Pak. Hasil penelitian, apa yang diharapkan oleh si pemakai narkotika itu terhadap yang dijanjikan oleh narkoba. Setiap dia memakai itu, Pak, kita ini ada namanya, Pak. Di cairan otak itu ada namanya dopamin. Dopamin itu apa? Untuk daya tahan tubuh yang ada di cairan otak. Untuk apa itu? Untuk kesehatan kita ini, Pak, orang normal. Biasanya dopamin itu keluar 1 hari, itu orang normal 1 sendok. Itu 1 sendok. Bagaimana cara keluarnya, Pak? Orang normal di saat kita ketawa-tawa, bercanda-canda, itu cairan meresap dari saluran saraf kita, Pak. Dopamin itu dia keluar berembas. Pada saat kapan lagi? Pada saat kita olahraga. Kita olahraga, lari Pak dari sini ke kantor saya, balik lagi, ya langsung mandi, terus habis itu makan sebentar, tidur. Di saat tidur itu keluar cairan dopamin itu. Nah itu. Nah kepada si pecandu tidak seperti itu, Pak. Dia sekali memakai narkotika, faktor pertama kadang-kadang dari mana dia bisa masuk? Pertama dikasih gratis, pakailah atau apa itu ini dia supaya kau tidak bisa tidur malam atau kau melek sepanjang hari segala macam dikasih. Menurut yang ini tadi yang pecandu pertama, setelah pakai Pak, 2 kali dikasih lagi gratis, 3 kali begitu sudah otaknya butuh. Mulailah ngomong si pengedar ini, kau jangan cuma minta aja, beli barangnya putus sekarang bos, putus barangnya, ada tapi beli. Mulailah keluar duit. Yang pertama pakai tadi itu gratis, kedua gratis, ketiga mulai barangnya putus dia misi ini, kau beli dengan ini ada, nanti aku belikan, mana duitnya? Mulai. Nah sudah itu, tidak mungkin suplai dari orang tuanya lancar terus, ketahuan dia pakai narkoba, diberhentikan, mulailah dia kriminal. Kan itu dampak dari narkoba. Nggak ada, habis pakai narkoba langsung ke masjid zikir. Nggak ada. Nggak ada pakai narkoba dia hafal habis 30 juz, nggak ada. Yang ada pemakai narkoba cerai dengan istri, harta sebelum jadi danau selaut, keluarga aut-autan, masa depan hilang, tenggelam, anak nggak keurusan. Ya, 3 pilihan: mati, masuk rumah sakit, gilo. Nah, kan itu, tidak ada yang
pilihannya habis 30 juz, nggak ada. Nah ini saya sengaja Pak. Kami dari pihak BNN ini sekali lagi kami terus menyampaikan masalah ini. Nah harapan kami dibantu dengan kekuatan seluruh elemen masyarakat dalam rangka memerangi perang bahaya narkoba ini. Dan ini bukan main-main lagi. Di Batang hari ini Pak, saya sampaikan kemarin di Gedung Pola. Di Gedung Pola, bukan hanya orang intelektual yang kena narkotika ini Pak. Bukan hanya pelajar yang kena di Batang hari ini Pak. Siapa lagi? Suku anak dalam sudah kena Pak. Ya, supaya tahu Pak. Bukan saya bohong-bohong, saya mengalami. Makanya saya bisa ngomong. Kalau saya ngomong dari katanya aja, berarti saya cuma katanya. Anak jenang untung. Kalau Bapak kenal di sini namanya anak jenang untung, ya. Kalau kepala sukunya itu Teguh Meni, apa Mani, saya pernah ke lokasi perkubuan dia. Bahkan saya diajak ke kampungnya kubunya sana, disawit-sawitan sana. Ciri khasnya itu kalau kampungnya itu ada selendang panjang, dikebirkan di pinggir jalan, itu ada kampung di dalamnya. Dipanggil sama dia bahasa dia Pak, langsung keluar semua orang. Dan itu sudah pernah kami rehab. Sudah pernah kami rehab. Datang ke kantor kami untuk dilakukan rehabilitasi. Kami koordinasikan dengan pihak lembaga kami, balai besar kami Lido. Kami langsung koordinasikan untuk dilakukan rehabilitasi. Setelah dilakukan asesmen, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi. Kami antar Pak. Kami antar. Bisa kebayang nggak Bapak? Ngantar orang satu mobil, suku anak dalam, ya, hidup AC, mutar sana mutar sini sepanjang jalan tol dari Jambi sampai ke Lido sana, ya, bukan saya, ya Bapak bayangkan sendiri lah. Orang suku anak dalam sama bapaknya sama satu lagi tubuh itu, nah, kita suruh cobalah, itu ada tempat rest area mandi-mandi, biarlah nanti aja, sekalian kapan nggak tahu, masih kita antar. Nah, kita antar, kita pulang. Setelah kita pulang, sebulan dari sana kami ditelepon lagi oleh lembaga Balai Besar Lido kami. Pak, atas nama ini silahkan dijemput lagi Pak. Tidak bisa mengikuti program di Balai Rehab kami Pak. Kalau orang tidak bisa dilakukan rehab lagi di sana, artinya jiwanya sudah terkena paling tidak. BNN tidak bisa merehab Pak, kalau jiwa sosialnya itu yang kena. Tapi kalau ketergantungannya narkoba, itu akan dilayani dan itu digratiskan rehabilitasinya. Tapi kalau jiwanya yang kena, itu bukan kami yang melayani, rumah sakit jiwa. Singkat cerita, kami ditelepon, kami jemput lagi Pak sana. Naik mobil kami jemput, bawa lagi ke sini. Akhirnya saya yang bantu memfasilitasi ke rumah sakit jiwa untuk dilakukan rehabilitasi jiwa di rumah sakit jiwa. Nah ini maksud saya, itu contoh Pak. Kemudian ada lagi contoh lagi, bagaimana kiat-kiatnya untuk menyelamatkan daripada generasi ini. Kami juga sudah pernah Pak, bukan orang lain, kami juga sudah pernah Pak. Ada anak sekolah yang namanya di Rambutan Masam Pak. Anak itu kelas 3. Di sana ada program kami yang namanya intervensi berbasis masyarakat. Di sana kami tunjuk gurunya sebagai petugasnya Pak, guru BP ya, badan pengawas ada di guru. Nah dia yang kami berikan pelatihan untuk melakukan asesmen segala macam. Akhirnya dia sudah bisa edukasi. Anak-anak ini kan takut kalau koordinasi dengan kami Pak. Akhirnya dia sharingnya ke ibu guru itu. Ada salah satu anak yang tadinya prestasinya meningkat, pintar, setelah kena narkoba, diracuni dengan narkoba, sekolah pun dia kadang mau kadang enggak, berbohongnya paling pintar di sekolah. Akhirnya dia ngadap ke ibu itu, Bu, tolong saya, selamatkan saya, selamatkan saya. Apa kata ibu? Saya terus campur dengan ibu. Saya ini sudah lama pakai ini. Anak SMA Pak, sudah lama pakai. Akhirnya sudah, karena intervensi berbasis masyarakat dari guru itu ke siswanya, akhirnya Pak, suruhlah konseling anak itu, rawat jalan. Nah inilah saya bilang sama guru-guru, kalau ada anak-anak yang terindikasi memakai narkoba, jangan langsung main pecat-pecut, tidak akan bisa memutuskan solusi, tidak akan bisa menghilangkan solusi itu, malah menambah masalah baru. Bagaimana caranya? Ya kita lindungi, koordinasikan dengan BNN, ya kan? Akan kita bisa fasilitasi untuk asesmen rawat jalan. Nah seperti ini yang kemarin saya cerita itu lanjut. Apa? Anak itu kita lakukan rawat
jalan dengan ibu itu. Kami di belakang saja, belakang layar. Akhirnya dia terbuka dengan ibu itu. Akhirnya dia mau sharing. Ada keterbukaan lagi dia untuk ada semacam keterbukaan diri. Orang pecandu pemakai narkoba ini Pak biasa menutup diri dia Pak. Dia asik dengan orang sama-sama sedudukan dengan dia, pemakaian sama dia santai ya. Dia sama-sama orang yang pemakai. Tapi kalau sama kita dia menutup diri. Nanti meningkat lagi dia halusinasi Pak. Halusinasi mulailah dia mendekati lagi ke gilanya. Perasaan dia ada yang mau nyekek dia, ada yang mau dia di sebelah dia perasaan yang musuh. Akhirnya itu tadi main hantam, main tusuk-tusuk dikiranya musuh. Nah ini halusinasinya sudah seperti itu Pak. Nah, saya teruskan lagi yang anak tadi. Itu yang saya bilang di bidang pemerintah kalau mau bisa. Bagaimana caranya anak tadi? Begitu dia sudah 8 kali pertemuan dengan kami, dengan guru IBM itu, intervensi berbasis masyarakat itu. Setelah dia pertemuan dengan ibu itu 8 kali pertemuan, selesai dia. Kita tanyakan, setelah ini kan ada namanya di kami itu program pasca rehab Pak. Sudah direhab, rehab itu kan ada 2, rawat inap maupun rawat jalan. Setelah kita rawat jalan, 8 kali pertemuan kita tanya, kamu keahliannya apa? Saya keahliannya hobi saya ini Pak. Anak SMA itu, hobi saya ini Pak, instalasi listrik Pak. Oke, kerjasama Pak kami, inisiatif kami dengan Balai Latihan Kerja Provinsi. Itu bentuk konkret kita. Kalau kita pemerintah ataupun kita semua mau. Bagaimana cara kami? Kami langsung koordinasi dengan Balai Latihan Kerja. Kalau ada pelatihan untuk lab skill, kemampuan lab skill untuk kemampuan remaja-remaja ini dalam hal instalasi listrik, tolong kami dikasih tahu. Kami akan ikutkan ada siswa kami yang mau ikut. Ya itu yang kami bilang tadi Pak, pasca rehab kami tadi. Apa yang terjadi Pak? Begitu ada pembukaan itu kita ikutkan. Itu bentuk konkret kalau kita mau Pak, melepaskan solusi pecandu itu. Bagaimana caranya? Ikut dia Pak. Selama 3 bulan dia pelatihan instalasi listrik. Alhamdulillah dia ahli Pak di bidangnya listrikan. Anak yang tadinya mau jadi akhir bisa jadi produktif kembali Pak. Aktif. Setelah itu dia apa? Dia melamar di perusahaan terbesar Pak, di Jambi. Alhamdulillah dia sekarang diterima di Alfamart bagian manajer lapangan instalasi listrik. Terjawab nggak? Pertanyaan saya itu aja. Kalau mau, tapi kalau cuek-cuek bebek aja aja, kenapa pula tiap bulanan doang? Yo, ada. Nah saya ini ngomongnya apa adanya Pak. Ini waktu saya terbatas Pak karena saya mau ngisi lagi Pak di daerah tebing tinggi hari ini Pak. Besok saya langsung ke Sorolang di perintah jenderal saya untuk menghadiri lembaga pelantikan di sana, anti narkoba di sana. Nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Tadi katanya dibuka peron tanya jawab, silakan Pak. Mungkin itu dulu sebagai gambaran, ini motivasi daya pecut mungkin untuk para dai ini. Mohon maaf Pak, mungkin bapak-bapak lebih suhu dari kami, lebih tua, lebih pengalaman, lebih apa ibaratnya kan, kalau ibarat makin tua makin banyak pengalaman. Kami mohon maaf Pak. Kami hanya menyampaikan apa yang kami ada di otak kami, apa yang kami bisa, apa yang pengalaman kami rasakan, apa yang ketidakmampuan kami, serasa kami seperti apa, itulah yang kami buka-bukakan Pak ini Pak semua. Harapan kami ke depan Pak, lebih besar lagi nanti skup kita ini. Kalau ibaratnya Pak, satu orang menyampaikan satu, sudah 140 dai mohon maaf Pak, sudah ada 280 Pak yang disampaikan. Kalau satu dai itu sudah 5 Pak, berapa orang informasi bahaya narkoba yang sudah tahu. Tapi sebaliknya Pak, kalau cuma 140, 20 yang aktif, saya klaim lah 20 itu. Pertama gini dah ini, yang kedua gini, yang ketiga gini, yang ketiga sudahlah. Aku deh, ya Pak, Pak Tani, mau izin Pak. Ini Pak Haji ini sama saya terus Pak. Kadang saya malu juga, kadang geluar. Itu tidak apa-apa. Nah, mungkin itu Pak, karena ini ada pertanyaan jawab, saya cut dulu masalah.